Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Aurelia, Prodi PG PAUD dengan NIM 220801000026. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Al-Islam Kemuhammadiyahan semester 3 yang akan merangkum dari materi kelompok 1 sampai dengan materi kelompok 5. Tapi sebelum itu saya akan membacakan surat pendek terlebih dahulu, yaitu surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Arti surah Al-Ma'un. 1. Tapi tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Shadaqallahul azim. Yang pertama ada muamalah. Muamalah berasal dari kata mufa'alah yang berarti saling berbuat, bertindak, dan mengamalkan. Urgensi muamalah ada dua, yaitu yang pertama hubungan muamalah dengan integrasi muamalah dalam pendidikan, dan yang kedua ada muamalah dengan konsekuensi hubungan sosial. Terdapat kaidah fikih muamalah yang meliputi prinsip utama, yaitu al-maslahah, al-urf, al-adal, al-mudarabah, al-bai' dan al-hilawah. Selanjutnya ada ruang lingkup muamalah, yaitu ada dua: al-muamalah al-adabiyah, meridai dan tidak ada paksaan. Yang kedua al-muamalah al-madiyah, benda yang halal diperjualbelikan. Berikutnya ada asas dan prinsip muamalah. 1. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah. 2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Dan yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudarat. Fikih munakahat. Fikih munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga di dalam agama Islam. Hukum Islam dalam menikah ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun hak dan kewajiban suami dan istri, yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan adapun tentang kewajiban antara suami dan istri, yaitu kewajiban suami kepada istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada 2 macam, yaitu yang bersifat material dan imaterial. Yang material yaitu mahar dan nafkah yang baik, sedangkan kewajiban imaterial yaitu terpenuhnya nafkah batin kepada istri berupa cinta dan kasih sayang. Adapun hal-hal yang diharamkan untuk dinikahi, yaitu dilarang menikahi perempuan musyrik hingga dia beriman, dilarang menikahi dengan laki-laki musyrik hingga dia beriman, hubungan darah yang sangat dekat, saudara sepersusuan, hubungan kekeluargaan yang timbul karena pernikahan yang terjadi terlebih dahulu, wanita pezina, wanita yang sudah ditalak 3, dan wanita masih masa idah. Adapun yang boleh untuk dinikahi, pasangan yang boleh untuk dinikahi adalah pasangan yang mengerti agama dan memahami agama serta taat dengan agamanya. Carilah pasangan yang mempunyai keturunan yang baik. Fikih mawaris secara singkat, waris adalah berpindah haknya milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik itu benda ataupun non-benda, yang berupa hak milik yang sah menurut syariat. Derajat ahli waris yang pertama ada ashabul furud, yaitu golongan pertama yang diberi warisan. Yang kedua ada ashabul nasabiyah, yaitu setiap nasab pewaris yang menerima sisa harta waris. Yang ketiga mewariskan kepada kerabat. Sebab-sebab hak waris yaitu 1. Kerabat hakiki, 2. Pernikahan, ketiga al-wala atau kekerabatan secara hukum. Rukun waris yaitu 1. Pewaris, 2. Ahli waris, ketiga harta waris. Syarat waris yang 1. Meninggalnya seorang pewaris, 2. Para ahli waris masih pada hidup, ketiga diketahuinya posisi para ahli waris. Yang keempat, fikih siasa, ialah ilmu mempelajari hal ihwal untuk urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hukum mengangkat pemimpin non-muslim. Sebagian para ulama fikih siasa memang melarang
kepemimpinan non-muslim, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan agama Islam. Ditakutkan, pemimpin dari kalangan non-muslim itu akan merubah aturan yang sudah ada dengan agama mereka. Perbedaan syura dan demokrasi. Menurut Muhammad Quraish Shihab, secara substansi antara demokrasi dan syura terdapat perbedaan, tetapi ia juga menyebutkan ada persamaan di antara keduanya. Persamaannya, persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat itu dapat diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang bisa melalui perwakilan, sedangkan perbedaannya kalau demokrasi itu ada yang dikatakan kembali kepada rakyat, sementara dalam syura ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada fikih jinayah. Fikih jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara atau hukum Islam. Sedangkan jarimah menurut istilah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus. Unsur-unsur atau rukun-rukun dalam jinayah itu sendiri adalah adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan. Yang kedua, adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah. Baik, yang ketiga, pelaku kejahatan. Sekian video dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.